kolektor barang antik punya satu aturan sakral. Jangan pernah membawa pulang sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Tapi, aku melanggarnya. Saat itu aku melihatnya. Boneka porselen dari zaman Victoria, setinggi setengah meter. Matanya terbuat dari kaca hitam, bibirnya tipis dan tertutup rapat. Ada aura keheningan yang menusuk di sekelilingnya. Penjualnya bilang boneka itu tak bernama, cuma dikenal sebagai si gadis porselen dari sebuah lot lelang yang sudah lama terlupakan. Aku membawanya pulang, menempatkannya di ruang studi, di balik lemari kaca yang terkunci. Niat awalku sederhana. Aku cuma mau memamerkannya secara online. Jadi kuambil ponselku dan mengarahkannya ke boneka itu. Klik, dalam bidikan itu, boneka itu duduk tegak. Rambut keriting coklatnya tertata rapi, matanya tertutup seolah tidur abadi, dengan senyum yang hampir tak terlihat. Aku lihat hasilnya, boneka itu sempurna, terlihat elegan dan misterius. 5 menit kemudian, aku kembali ke ruang studi. Aku melihat lagi foto yang barusan kuambil. Ada sesuatu yang janggal, ada bayangan aneh di foto itu. Aku coba perbesar, jantungku langsung mencelos. Di foto yang baru saja kuambil beberapa menit lalu, kelopak mata boneka itu terlihat sedikit terbuka, hanya sepersekian milimeter, seolah dia sedang mengintip. Mungkin cuma ilusi cahaya, atau pantulan kaca lemari, pikirku. Aku mencoba menenangkan diri. Untuk memastikannya, aku mengambil foto kedua, dari sudut yang sama persis, dengan pencahayaan yang sama. Klik. Aku butuh bukti bahwa aku hanya berhalusinasi. Aku membuka galeri ponsel, membandingkan kedua foto itu berdampingan. Di foto pertama, matanya tertutup rapat, persis seperti saat aku melihatnya di toko. Tapi di foto kedua, matanya terbuka penuh, menatap lurus ke arah lensa kamera. Ini bukan ilusi, ini nyata. Ekspresi wajahnya juga berubah total. Senyum tipis yang tadinya kaku kini melebar, menunjukkan sedikit deretan giginya yang kecil dan tajam. Senyum itu bukan senyum boneka. Itu senyum predator yang sedang mengincar mangsanya. Aku menjerit, aku refleks mundur. Ponselku terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai dengan suara keras. Lemari kaca bergetar, tapi boneka di dalamnya tetap diam, dengan senyum mengerikan yang terpatri di wajah porselennya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mencoba membakar boneka itu di halaman belakang. Apinya menyala besar. Tapi saat padam, boneka itu masih utuh, hanya sedikit menghitam oleh jelaga. Seolah mengejek usahaku. Aku mencoba menghancurkannya dengan palu. Tapi setiap pukulan terasa seperti menghantam baja. Palu itu memantul dan hampir mengenai kepalaku sendiri. Upaya terakhirku adalah membungkusnya ropet-ropet dalam terpal tebal, mengikatnya dengan rantai, dan menguncinya di gudang paling belakang. Aku berharap tidak akan pernah melihatnya lagi, tapi rasa penasaran, atau mungkin ketakutan yang begitu dalam, selalu menarikku kembali. Aku harus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku harus memotretnya lagi. Aku harus mendokumentasikan kengerian ini. Kali ini, aku memutuskan untuk menggunakan kamera SLR profesional, berharap bisa menangkap setiap detail mengerikan itu dengan lebih jelas. Aku harus tahu apa yang sebenarnya kuhadapi. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu gudang. Udara di dalamnya terasa dingin dan pengap. Aku membuka bungkusan terpal. Boneka itu ada di sana, kaku dan dingin di tanganku. Matanya masih terbuka lebar. Aku membawanya kembali ke ruang studi. Aku menyiapkan tripod, menyetel pencahayaan yang dramatis, menciptakan bayangan-bayangan panjang di ruangan itu. Boneka itu kududukkan di sebuah kursi bludrut tua. Anehnya, saat aku meletakkannya, matanya yang tadi menatap lurus, kini seolah menoleh sedikit ke kiri, menjauhi lensa kamera, seolah dia malu atau sedang merencanakan sesuatu. Aku memposisikan kamera, mengambil napas dalam-dalam, dan menekan tombol rana. Klik. Suara jepretan kamera terdengar begitu keras di keheningan malam. Aku langsung melihat hasil bidikan itu di layar kecil kamera. Perutku mual, aku hampir muntah. Di foto itu, kepala boneka itu tidak menoleh ke kiri. Ia menoleh sepenuhnya ke kanan, menghadap langsung ke arahku, ke arah kamera. Wajahnya tidak hanya tersenyum, dia tertawa lebar, tawa tanpa suara yang membuat wajah porselennya seolah retak. Matanya berkaca-kaca, seolah-olah basah oleh air mata kegembiraan yang jahat. Dan, oh Tuhan, bagian terburuknya, di belakang bahunya,
Aku melihat bayangan buram tangan kecil yang bergerak, seolah dia sedang merangkak keluar dari bingkai foto itu sendiri. Sejak malam itu, semuanya menjadi kabur. Kamera SLR profesional itu sekarang hilang. Lenyap begitu saja dari rumahku. Boneka itu juga hilang. Yang tersisa hanyalah foto terakhir yang mengerikan itu, yang sekarang kusembunyikan di laci meja yang terkunci. Tapi terornya tidak berhenti. Setiap malam, saat rumah menjadi sunyi, aku mendengar suara porselen bergesekan dengan lantai kayu di lantai bawah. Suara krek-krek yang pelan, seolah ada sesuatu yang kecil sedang menyeret dirinya di kegelapan. Dan setiap pagi, didorong oleh rasa takut yang tak tertahankan, aku membuka laci itu dan melihat foto itu lagi. Wajah yang tersenyum di dalamnya tampak semakin dekat, semakin fokus, seolah perlahan-lahan keluar dari kertas foto. Ia menunggu. Aku tahu ia hanya menunggu saat yang tepat untuk keluar sepenuhnya dari penjaranya. Ada sebuah pelajaran berharga yang kupelajari dengan cara yang paling mengerikan. Jangan pernah memotret yang mati, terutama jika yang mati itu menolak untuk diam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lainnya, dan tetaplah waspada di kegelapan.